Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dintia Hulu di Prof. Channel. Pada video kali ini kita akan menjawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman pelamar P3K Tenaga Kesehatan setelah keluar pengumuman kelulusan yang sudah saya terima pertanyaannya melalui kolom komentar. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Teman-teman pelamar P3K Tenaga Kesehatan, berhubung karena pengumuman hasil seleksi kompetensi sudah keluar hampir di seluruh instansi atau daerah, dan ternyata ada banyak pelamar yang merasa kecewa dengan hasil yang diperoleh. Itu disebabkan karena adanya penambahan nilai afirmasi yang tidak sesuai dengan juknis sebelumnya yang dikeluarkan oleh instansi tertentu. Melalui video ini saya sampaikan bahwa ketidaksesuaian hasil kelulusan itu bisa disanggah melalui akun masing-masing peserta di sscsn.bkn.go.id. Sebelum kita masuk pada topik pembahasan, maka sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu bahwa jadwal atau masa sanggah yang telah dikeluarkan oleh Badan Pegawai Negara atau BKN yaitu sebagai berikut. Di sini saya jelaskan bahwa ada penyesuaian kembali jadwal seleksi penerimaan P3K Tenaga Kesehatan tahun 2022 yang terdiri dari 6 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pertama pengumuman kelulusan. Itu sudah dilaksanakan teman-teman sejak tanggal 28 Desember 2022 yang lalu sampai dengan 3 Januari 2023. Kemudian di sini ada juga masa sanggah, itu dilaksanakan dari tanggal 3 sampai dengan 5 Januari 2023. Kemudian ada jawab sanggah, artinya ketika kita melakukan sanggah maka nanti ada hasil sanggahnya atau istilahnya jawab sanggah mulai dari tanggal 3 sampai dengan 9 Januari 2023. Kemudian ada pengumuman kelulusan pasca sanggah mulai dari tanggal 10 sampai dengan 11 Januari 2023. Dan setelah ada pengumuman kelulusan pasca sanggah teman-teman, maka teman-teman yang sudah dinyatakan lulus maka disuruh untuk melakukan pengisian DRH NIP3K mulai dari tanggal 12 Januari sampai dengan 5 Februari 2023. Dan yang terakhir adalah usul penetapan NIP3K yaitu mulai tanggal 6 Februari sampai dengan 5 Maret 2023. Di sini saya juga sampaikan bahwa walaupun masa sanggah sudah selesai teman-teman, namun video ini saya buat dengan tujuan untuk mengurangi kesalahpahaman antara BKN, pelamar, dan hasil kelulusan yang diperoleh oleh pelamar P3K Tenaga Kesehatan Formasi 2022. Pertanyaan teman-teman yang sering saya dapatkan di kolom komentar yaitu tentang penambahan nilai afirmasi bagi pelamar yang tidak melamar di tempat kerja sebelumnya tetapi mendapatkan penambahan nilai atau afirmasi tertentu. Jadi di sini perlu dipertanyakan teman-teman, karena kalau sesuai juknis dia tidak akan pernah mendapatkan nilai afirmasi atau penambahan nilai ketika dia tidak melamar di tempat kerja sebelumnya. Kita kembali berpatokan teman-teman pada juknis yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu tentang petunjuk teknis tata cara verifikasi penambahan nilai seleksi kompetensi teknis pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional kesehatan pada instansi pusat dan daerah tahun 2022. Di sini dikatakan bahwa pelamar yang berusia 35 tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai saat ini, serta melamar di fasilitas kesehatan milik pemerintah tempat bekerja saat ini sebagai non-aparatur sipil negara atau non-ASN, mendapatkan tambahan nilai sebesar 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113 poin. Jadi di sini teman-teman yang perlu kita garis bawahi yaitu melamar di fasilitas kesehatan milik pemerintah tempat bekerja saat ini teman-teman. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mendapatkan penambahan nilai sementara dia tidak melamar di tempat bekerja saat ini, maka itu perlu dipertanyakan atau itu perlu disanggah. Mengapa? Karena di sini sudah sangat tidak sesuai dengan juknis yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi intinya di sini kita fokus dulu bahwa yang mendapatkan penambahan nilai atau afirmasi itu adalah hanya pelamar yang melamar di tempat bekerja saat ini. Sekarang mari kita baca pertanyaan teman-teman pelamar di kolom komentar yaitu sebagai berikut. Mohon pencerahan Kak, saya sama teman saya nilai akhir sama karena mendapat afirmasi yang sama, tapi yang membuat saya merasa tidak adil karena teman saya sudah tidak aktif tapi dapat afirmasi sama.
tidak sesuai juknis SK Dirjen nomor 2446 yang bunyinya yang mendaftar afirmasi 25% dan 15% yang masih aktif sampai saat ini. Jika saya sanggah dengan keterangan yang menyatakan masih aktif saat ini, apa saya bisa dirilis ulang? Itu adalah pertanyaan pertama dari teman-teman pelamar P3K Tenaga Kesehatan 2022. Nanti di bagian akhir kita akan menarik kesimpulan dari sejumlah pertanyaan yang sudah masuk teman-teman. Pertanyaan berikutnya yaitu dari Arini Khairani 9238. Katanya adalah, di tempat saya lamar ada yang mendapatkan afirmasi 68 dengan kode D atau melamar di tempat bekerja saat ini, padahal dia tidak bekerja di tempat tersebut. Gimana cara sanggahnya, Kak? Jadi di sini sudah terbukti teman-teman bahwa ada beberapa teman-teman pelamar yang mendapatkan afirmasi sementara dia tidak melamar di tempat bekerja saat ini. Namun pertanyaannya adalah kenapa dia masih bisa mendapatkan afirmasi? Berikutnya adalah dari Dede Nade Saputra 5045. Bang mau bertanya, si A umur 40 tahun mulai bekerja 2 Januari 2020 di Puskesmas A, melamar P3K pada Puskesmas A. Saat kelulusan ia mendapatkan afirmasi 25%, sedangkan menurut juknis Kementerian Kesehatan harus 3 tahun, sedangkan si A baru 2 tahun 10 bulan. Sebelumnya si A pindahan dari Puskesmas B, pengalaman sudah 9 tahun. Bagaimana kasus seperti ini, Bang? Oke, kita teruskan dengan pertanyaan berikutnya yaitu dari Zulfahmi Fahmi 7514. Katanya, mau tanya Pak, saya kerja di RSUD, saya telah melampirkan keterangan untuk mendapatkan afirmasi 15%. Setelah hasil ujian keluar, rupanya saya tidak dapat afirmasi 15% tersebut. Saya disuruh sanggah oleh orang BKD tempat saya bekerja, Pak. Apakah setelah hasil sanggah saya bisa dapat afirmasi, Pak? Kemudian kita teruskan dengan pertanyaan berikutnya yaitu dari Mariantuyanti 165. Katanya, kan dia nggak kerja di tempat sendiri kok dapat afirmasi. Jadi ini juga termasuk pelamar yang mendapatkan afirmasi sementara dia tidak melamar di tempat bekerja saat ini, teman-teman. Kemudian kita teruskan adalah dari Mariantuyanti 165. Katanya, saya gagal karena dibalap orang yang sebenarnya dari luar instansi, tapi dia dapat poin 68, seharusnya kan nggak dapat. Nah, jadi itulah teman-teman beberapa pertanyaan dari teman-teman pelamar P3K yang bertanya tentang penambahan nilai atau afirmasi tersebut yang sebenarnya memang sudah tidak sesuai dengan juknis yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Dari sini saya sampaikan bahwa itu semua bisa disanggah teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman sanggah langsung ke BKD daerah setempat. Silakan ditanya langsung ke sana kejelasan mengenai penambahan afirmasi bagi pelamar yang tidak melamar di tempat bekerja saat ini. Siapa tahu sudah keluar juknis baru setelah juknis lama yang sudah pernah kita bahas pada video-video sebelumnya. Sehingga nanti di sana dijelaskan bahwa pelamar P3K walaupun dia tidak melamar di tempat bekerja saat ini namun tetap mendapatkan nilai afirmasi. Siapa tahu teman-teman sudah keluar juknis baru tersebut, karena sampai detik ini atau sampai saat ini saya masih belum menemukan juknis tersebut. Lalu bagaimana dengan kasus yang lain seperti lupa upload dokumen dan atau salah upload dokumen, apakah itu bisa disanggah atau tidak teman-teman? Di sini saya jelaskan bahwa menurut saya tidak tahu bagaimana menurut teman-teman pelamar yang lain, bahwa kesalahan seperti itu yaitu misalnya lupa upload dokumen atau salah upload dokumen itu sangat tidak bisa lagi disanggah teman-teman, karena itu adalah jelas-jelas kelalaian kita sebagai pelamar ketika kita melakukan registrasi atau pendaftaran sebelumnya. Jadi demikian sajalah teman-teman informasi yang bisa kita bagikan melalui video ini. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya Prof Dian Tiahulu and see you on the next video.